Spring Boot udah jadi framework paling populer di dunia web application untuk pemrograman Java. Banyak perusahaan yang menggunakan Spring Boot sebagai tools yang mereka gunakan. Tapi buat teman-teman yang belum ngerti gimana sih cara kita belajar Spring Boot dari awal, apa aja yang kita perlu lakuin, video ini untuk kalian. Kita mulai aja. Jadi pertama, Spring itu ada yang namanya IOC. IOC ini inversion of control. Jadi dimana kita bisa mengontrol kelas-kelas yang kita buat dengan Spring Boot. Lalu ada Spring Boot MVC, itu untuk aplikasi webnya. Juga ada GPA, itu sebagai agar kita bisa koneksi ke dalam database, yang mana bisa MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, dan lain-lain sebagainya. RDBMS banyak disupport di Spring Boot ini. Nanti terakhir kita akan buat aplikasi CRUD dengan menggunakan Spring Boot. Ayo kita mulai dari Spring Boot Quick Start. Jika teman-teman belum pernah mencoba ini, sebaiknya dicoba, ikutin tutorial projectnya. Lalu coba dijalankan dengan Gradle Bootstrap, atau kalau lebih suka Maven bisa pakai Maven. Kita mulai aja. Pertama, dari Quick Start ini kita harus membuka si startspring.io. Di sini saya udah buka, dan saya bisa menggunakan, kita ulang dari awal, ini project saya sebelumnya. Jadi yang pertama kita perlu tambahkan sebagai dependensinya itu Spring Web. Ini untuk membuat RESTful application using Spring MVC dan menggunakan Tomcat sebagai default servernya. Si Spring nantinya akan menggunakan Tomcat. Kita generate aja. Nama projectnya basic, di sini saya taruh di sini. Oke. Projectnya sudah di-create, dia hanya 54 KB. Kita bisa buka workspace, lalu buka projectnya di dalam IDEA yang sudah saya punya. Saya sudah buka basic.zip, lalu IntelliJ akan meload project ini, mengenali project ini sebagai project Gradle, dan akan mengimportnya. Oh ya, di sini juga saya menggunakan Java versi 21, Spring Boot versi 3.343 lebih tepatnya, dan bahasa pemrograman Java dengan konfigurasi Gradle. Oke, lanjut. Pertama, di sini yang perlu kita perhatikan dari workspace basic ini, kita punya dua folder. SRC ini source maksudnya, dan di sini juga terdapat dua folder namanya main dan test. Tes kita tidak akan bahas kali ini untuk unit testing. Kita fokus ke Java dan resources. Jadi di resource ini nantinya kita bisa mendaftarkan static HTML seperti index.html di dalam folder static ini, index.html. Lalu untuk templates ini biasanya digunakan untuk jika kita menggunakan MVC, di mana kita menggunakan templates. Templates itu biasanya digunakan untuk web aplikasinya kita mau render di dalam dengan menggunakan Spring, di mana kita menggunakan ThymeLift sebagai templates atau FreeMarker. Tapi kita tidak akan menggunakan ini karena kita hanya akan fokus ke REST API. Dan untuk materi pertama kita akan bahas tentang IOC. IOC itu apa sih? Jadi pada saat kita start Spring Application ini, kita punya basic application seperti ini. Spring Boot Application ini invention of controlnya, dan saat Spring Boot run, dia akan hal paling penting di Spring Boot adalah si Spring Application run ini. Jadi dia akan mendaftarkan semua kelasnya ke dalam Spring Boot run ini dalam main, dan dia juga punya beberapa bin yang didaftarkan di dalam sini. Jadi untuk tahu bin apa aja yang didaftarkan di dalam sini, kita perlu melakukan print get bin definition name.
bin definition names, lalu kita for each so. Oke, saat kita jalankan aplikasi ini nantinya akan dijalankan di dalam Tomcat, dan portnya bisa kita lihat di sini dia start di port 8080. Lalu semua kelas yang sudah didaftarkan di Spring akan didaftarkan ke dalam konteks ini, si get bin definition names. Ada banyak sekali kelas yang sudah dia daftarkan yang bisa siap kita pakai. Jadi misal teman-teman mau mendaftarkan kelas baru di dalam Spring Boot, misal product service, awalnya dia tidak akan dikenali. Jadi misalnya kita restart, dia tidak akan dikenali oleh Spring Boot karena dia tidak memiliki anotasi apapun. Kita belum memberitahu Spring bagaimana cara baca kelas ini. Misal kita cari product service, dia tidak akan dikenali. Tapi jika kita menambahkan anotasi service, dia akan dikenali oleh Spring Boot sebagai service. Lalu Spring ini punya beberapa annotation. Pertama adalah controller untuk web. Yang pertama controller untuk web, tapi dia juga punya komponen. Semua hal yang ada di dalam Spring Boot biasanya adalah bagian dari komponen. Misalnya anotasi-anotasi lain yang di dalam Spring Boot itu biasanya dia adalah bagian dari komponen. Misalnya service, kalau kita buka package service ini, dia juga sebagai komponen. Tapi komponen itu biasanya digunakan untuk utility class seperti file handler untuk baca atau tulis file, juga untuk menulis PDF, membaca PDF, itu biasanya pakai komponen. Service lebih fokus ke business logic yang akan kita buat. Jadi misal di dalam produk service ini kita sudah daftarkan sebagai service. Saat kita jalankan aplikasinya, dia akan mengenali produk service ini sebagai bagian dari konteksnya si Spring, sebagai bin definition dari si Spring, karena dia menggunakan anotasi service. Oke, selanjutnya untuk MVC kita bisa gunakan tutorial Spring Quick Start ini. Pertama kita bisa mendaftarkan get hello application, lalu REST controller. Yang pertama saya mau buat kelas namanya hello greeting controller. REST controller ini akan mendefinisikan, dia juga menggunakan komponen. Controllernya akan menggunakan komponen. Response body, dia adalah dia bisa merender aplikasinya sebagai JSON, dan REST controller ini sudah include keduanya. Kalau kita nggak mau pakai REST controller, kita bisa pakai controller dan response body agar dikenali sebagai JSON. Contohnya di sini saya punya record greeting. Oh ya, di Java ini khusus untuk Java 2.17 ke atas. Jadi di Java itu biasanya kita pakai kelas. Kalau di sini kalau kita pakai record, kelasnya itu akan immutable. Contohnya seperti ini, greeting string name. Apa sih yang dimaksud immutable itu? Jadi immutable itu misalnya saya punya metode namanya greeting, lalu hello. Kita bisa buat kelasnya itu seperti ini, new greeting, lalu kita kasih namanya, tapi dia hanya punya getter, tidak punya setter. Yap, kita lihat nggak ada getternya, nggak ada setternya maksud saya. Ini bagus untuk immutable programming atau functional programming, karena kita hanya butuh merender dia name-nya aja. Karena untuk hello world kita daftarkan aja name di sini. Lalu untuk metodenya agar dikenali sebagai web, kita kasih get mapping ini sebagai http get. Lalu agar dia bisa dikenali sebagai http parameter, kita kasih request param. Return new greeting, name-nya hello, method name.
kasih %s sini, rerun. Lalu selanjutnya kita bisa tes apakah dia berhasil dibaca. Misal Rifki, yep, dia akan hello Rifki. Kalau kita juga bisa menggunakan http sebenarnya tidak ketemu, saya masih belum tahu cara pakai http ini. Kita pakai browser aja. Oke, langkah selanjutnya untuk produk service, dia kita daftarkan sebagai service. Tapi jika teman-teman ingin menggunakan configuration, misalnya kita punya configuration ini biasa dipakai untuk mendaftarkan kelas-kelas yang ada akses ke eksternal, contohnya RabbitMQ atau data source ke data GPA atau Change. Nah, kita bisa pakai configuration. Misal di sini kita buat app-config. Misal di sini kita nggak mau pakai service, kita bisa daftarkan dia di configuration sebagai bin product service turn product service. Oke. Configuration ini untuk konfigurasi ya. Oke, segitu dulu. Jadi tadi yang kita bahas itu, kita bisa buat aplikasi greeting controller untuk webnya, dan saat kita panggil aplikasinya dia bisa jalan return hello Rifki. Lalu untuk IOC kita bisa menggunakan service, anotasi service, dimana saat kita menggunakan config dia juga bisa mereturn si product service ini. Untuk name product service-nya akan dikenali sebagai bin di Spring Boot kalau kita pakai configuration. Lalu misalnya kita butuh utility, misalnya untuk meload file atau untuk membuat utility lah, apapun itu, misalnya untuk manipulasi string atau load file, misal kita string converter, kita bisa pakai komponen. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang si GPA dan CRUD. Terima kasih sudah menonton.